Menyukai pulau tak belau. Ya, apakah kita tak sabi puhan? Nyom untuk meningkatkan pendapat baca. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi tio wanti-wanti sit. Menyukai pulau tak belau. Ya. Menyukai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang tahu. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Tapi preh-preh kita nyontek. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan yang paling penting menurut saya sekarang itu kalau sehat itu sehat bukan hanya fisik tapi sehat akal ya, waras akalnya ini. Belakangan ini makin banyak orang yang nggak waras akal pikirannya. Dan yang lebih seru ini soal apa ya? Bukan perseteruan sebenarnya ya. Ulah konyol dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu makin menarik karena kemudian dapat respon bukan hanya dari kalangan netizen tapi juga dari Gubernur Aceh ya, Mualem Muzakir Manaf. Tapi kalau kita amati dari netizen, baik netizen itu dari Sumatera Utara maupun netizen dari Aceh, semuanya itu mengecam Bobi Nasution dan mendukung Mualem. Ini kalau saya kira hari-hari ini dilakukan pilkada gabungan gitu ya, dan yang yang maju pada pemilihan itu Bobi Nasution dengan Muzakir Manaf, saya berani taruhan, jangan taruhan deh ya nanti dosa. Tapi saya pegang Mualem, Mbak Agi, dengan catatan Parco nggak ikut terlibat ya, gitu ya. Iya, ini memang semakin seru ya. Bahkan netizen ini yang biasanya akun media sosial dari Bobi yang kita mudah untuk melihatnya adalah akun Instagram misalnya, yang komentarnya biasanya itu hanya beberapa saja, kali ini diserbu oleh ribuan komentar. Dan Bobi tetap tegar di situ. Kalau saya perhatikan dia mengunggah pidatonya gitu, sebuah pidato yang kemudian menjelaskan bahwa dia akan tetap menerapkan aturan itu pada tahun 2026. Jadi dia tidak akan mundur. Saya rasa mungkin itu berupa perda atau apa semacam itu ya. Kita dengar dulu ya pidatonya Bobi kan. Kalau tadi pidatonya di awal pidatonya Mualem juga udah kita tampilkan supaya adil Bobi. Tapi nanti juga kita roll full juga ya pidatonya dari Mualem juga ya. Sekarang Bobi dulu ya Mbak ya. Oke. Dalam waktu terakhir saat kami kunjungan ke Kabupaten Langkat, melihat kondisi jalan rusak yang ada di Langkat, untuk mengoptimalisasi perpajakan yang ada di Sumatera Utara, kami memang menghimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara untuk menggunakan plat kendaraan berplat BK atau berplat BB, yang dimana pengoperasian perusahaan ini seperti hasil bumi, sawit, dan yang lainnya yang kita ketahui secara pajaknya mungkin langsung masuk ke pusat, dan pengoperasionalan di lapangan kendaraannya apabila tidak menggunakan plat BK atau plat BB, kita ketahui ini pajak kendaraan juga akan masuk ke daerah lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bukan sentimen terhadap salah satu wilayah yang ada di Indonesia, tapi seluruh wilayah yang ada atau perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Utara akan kita wajibkan per tahun 2026 wajib menggunakan plat BK atau plat BB untuk mengoperasionalkan pengangkutan hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Utara. Bukan untuk yang melintas, tapi untuk perusahaan yang beroperasional. Dan ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Saudara pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, hal ini kami lakukan sebagai bentuk peningkatan dan pengoptimalan pendapatan asli daerah tanpa menambahkan beban pajak kepada masyarakat. Namun, sama kita ketahui semua, beban perbaikan infrastruktur selalu dimintakan masyarakat
kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami ingin kembali menyampaikan bukan sentimen terhadap salah satu daerah. Hal ini akan kami lakukan ke seluruh plat yang bukan berplat BK ataupun BB, bukan hanya plat yang ada di daerah tetangga kita. Bahkan Pekanbaru juga tadi sudah menerapkan hal yang sama. Namun kita ketahui banyak leasing yang mungkin lebih rendah cicilannya di beberapa daerah seperti di Jakarta, dan juga banyak kendaraan yang mungkin diambil atau yang memiliki perusahaan yang ada di Sumatera Utara bukan asli dari Sumatera Utara. Oleh karena itu Provinsi Sumatera Utara juga sudah menggratiskan untuk biaya balik nama seluruh kendaraan, pengoperasian perusahaan, dan tidak dikenakan biaya balik nama. Yang kita harapkan adalah pajak ke depannya, pajak di tahun 2026-nya bisa masuk tanpa tambahan biaya balik namanya. Oke, jadi dia merasa tidak bersalah gitu, bahkan dia membanding-bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Kalimantan Tengah ya, kalau tidak salah itu ya dilakukan ya. Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Abdul Wahid, Gubernur Riau ya, yang waktu itu melakukan razia juga dan cukup keras. Dia berbicara kepada seorang supir truk yang mengangkut kayu-kayu gelondongan begitu, yang itu sih memang luar biasa ya tonasenya. Jadi lebih pada tonasenya atau lebih pada soal ininya, soal plat mobilnya ini yang jadi masalah? Kalau di Riau, Mas Hersu, yang dilakukan oleh Abdul Wahid, ini politisi dari PKB kalau tidak salah ya. Jadi dia melihat, dan itu lokasinya memang di jalan yang rusak begitu ya. Jadi memang cukup dramatis juga kita melihat kendaraan sebesar itu yang sepertinya gandeng begitu ya Mas Hersu. Jadi itu truk terbuka yang mengangkut kayu-kayu yang entah tonasenya berapa, dia pun juga ini berapa tonasenya begitu. Kita melihat memang kalau di tempat-tempat yang seperti kan tempat perkebunan kelapa sawit, terus kemudian kayu begitu ya, misalnya seperti hutan tanaman industri, terus kemudian apalagi di pertambangan itu memang luar biasa begitu truk-truk yang digunakan. Nah di situ dia menyatakan bahwa ini sekarang semua yang truk itu yang dari luar wilayah Riau dia minta untuk berubah menjadi berplat nomor polisi Riau begitu. Karena ya memang kalau kita perhatikan kondisi jalannya itu memang jalannya menjadi jalan yang rusak begitu Mas Hersu. Nah, apakah itu sudah dijalankan atau belum, ataukah masih berupa juga imbauan berupa bobi? Yang jelas apa yang dikatakan oleh Abdul Wahid misalnya, terus kemudian oleh KDM yang di Parung Panjang, tapi itu kemudian ada sanggahannya kalau untuk KDM ya, bahwa itu lebih pada karena rusaknya jalan ya, karena itu ya, dan betul, dan di sana memang banyak betul, dan banyak penambangan ilegal Mas Hersu. Jadi dan kasusnya itu kalau tidak salah oleh Broron ya. Broron ini politisi dari PSI begitu, tapi dia lebih dikenal sebagai seorang aktivis. Selain juga dia seorang kontraktor ya, pengusaha kontraktor. Dia pernah berada di sana dan kemudian dia melihat ini kan daerah hutan gitu, seperti hutan lindung apa dan sebagainya, tapi kok ditambang. Jadi memang di sana lebih banyak penambangan ilegal yang kemudian diangkut lewat jalan-jalan tersebut. Tapi yang aksi untuk KDM ini diunggah di akun media sosialnya Bobi. Jadi disatukan antara Kang Deddy Mulyadi ya, untuk KDM kan singkatannya itu lebih dikenal itu. Di situ dia mencegat sebuah truk dan kemudian mempertanyakan segala sesuatunya. Ini lebih lengkapnya ada di akun media sosial dari KDM, tapi hanya dicuplik sedikit oleh akunnya Bobi. Dan sesudah itu ada lagi yang dari Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah, dan kemudian dari Riau. Yang Riau itu memang panjang sekali dan itu dijadikan sebagai alasan atau pembenaran dari apa yang dilakukan Bobi sekarang ini begitu. Dan dijelaskan kalau yang untuk KDM itu, ini netizen yang menjelaskan ya, saya sendiri belum menelusuri lebih lanjut, belum melihat videonya secara penuh begitu, dan katanya itu truk yang dicegat oleh KDM itu sebetulnya adalah truk Bekasi begitu, yang memakai plat nomor B, dan itu masih masuk sama-sama Jawa Barat dengan yang ada di Parung Panjang. Depok, Bekasi kan semua pakai plat B juga ya Mbak Agi ya. Betul, iya, dan itu masih sama-sama wilayah yang sama untuk Jawa Barat, tapi itu lebih kepada jalan yang rusak itu, seperti yang dikatakan oleh Mas Hersu begitu. Mobil mana Bang ini? Saya Pak, Pak Haji. Pak Haji mana? Topik.
Di mana? Di Cikarang, Pak. Cikarang. Tapi mobilnya nok mana Jakarta? Bekasi, Pak. Kendaraan plat B, plat luar tidak boleh angkut sawit, tidak boleh angkut boksit, tidak boleh angkut material. Jadi saya akan kerja sama di Lantas Polda Kalbar. Bagaimana Pak? Gampang kok. Kan dilihat tuh, kelihatan plat. Begitu lihat plat luar, tahan. Ini perusahaan kayu yang ada di Riau. Ya. Coba lihat ini platnya nih, platnya. Plat. Plat. Ini platnya plat apa nih? Coba lihat. Hah? Turun dulu, Mas. Mas, maaf Mas, dari perusahaan mana? Dari perusahaan BRL, Pak. BRL itu apa? Gini loh Mas, Mas kan ini sebagai pekerja. Ya Pak. Saya paham Mas sebagai pekerja, tapi ingatkan perusahaannya, Mas bawa kayu untuk ke perusahaan di Riau. Saya coba mencoba menelusuri memang kalau di Parung Panjang itu berkaitan dengan ada protes warga ya, jalan yang rusak. Dan kemudian banyak juga truk itu ugal-ugalan, banyak korban di situ itu sebenarnya yang betul, banyak korban. Dan waktunya dari sejak sebelum KDM menjadi Gubernur Jawa Barat itu seperti tidak terlimitasi gitu Mas Hersu. Jadi misalnya siang-siang pun mereka beroperasi dan ini tentu saja dengan ada kerjasama dengan yang orang kalau menyebutnya oknum. Kalau kita melihat ya petugas-petugas yang nakal aja di lapangan. Oknum itu eufemisme itu, ya. Iya betul. Pokoknya kita nggak gunakan kata oknum, kita nggak gunakan diamankan, dia ditangkap aja, jangan diamankan. Kalau anggota ABRI, anggota TNI, anggota polisian ya kita sebut aja anggota kepolisian. Tapi bukan kan nggak mencoreng kita sebut anggota, bukan kalau sebut instansinya kan gitu. Kalau cuma TNI, nah itu salah. Tapi kalau kita menyebut anggota TNI ya nggak salah, anggota polisi juga nggak salah gitu. Iya. Coba kita lihat alasan pembenaran dari Bobby ya Mas Irsu. Ini diunggah di akunnya baru-baru saja. Dia menulis seperti ini. Kebijakan mewajibkan penggunaan plat daerah bagi kendaraan perusahaan yang mengangkut hasil bumi bukan hal yang baru. Dikarenakan banyak provinsi lain di Indonesia yang telah menerapkan aturan serupa sebagai langkah untuk menjaga potensi daerahnya. Seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah termasuk ya di peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan PAD yang lebih kuat, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud. Itu alasan Bobby. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk memastikan hasil bumi dari tanah kita benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sumut. Begitu. Alasannya seperti itu. Tapi walaupun sudah dijelaskan dengan panjang lebar, coba kita lihat sedikit ya apa yang dikatakan oleh netizen. Ini ditanggapi oleh ribuan komentar dari netizen. Antara lain misalnya, lah nunjukin video KDM seolah-olah jadi landasan dasar dia bikin kebijakan. Sorry ya, video yang Anda kutip itu masih plat milik Bekasi. Dan Bekasi itu masih dari wilayah Jawa Barat. Sejauh ini juga poin intinya tidak ada satupun kebijakan KDM yang mengharuskan mengganti plat secara langsung seperti Anda dan gubernur lainnya. Saya sebagai warga Jabar tidak menerima cuplikan gubernur kami dijadikan framing seolah-olah menjadi landasan kebijakan yang Anda buat ya. Akhirnya dijawab begitu ya oleh netizen. Peninglah lihat aturan kau Bob. Pandai juga kau yang ngutip video dari gubernur lain buat jadi bahan. Kayak gini kalau jadi pejabat titipan, siapa yang datang ke sini? Cuma mau baca komen pedas netizen. Iya, terus terang saya juga sama seperti itu. Mencari akun Bobby hanya untuk mendengarkan apa komentar masyarakat. Pak Prabowo mengutip tag ke Prabowo ya. Prabowo, sejak kapan Indonesia kotak-kotak begini? Sejak kapan Indonesia jadi terkotak-kotak gini? Itu ya, akun yang lain lagi, jadi berkali-kali disebut sebagai terkotak-kotak. Nah, ada lagi yang menyarankan seperti ini. Efek ubah plat. 1. Imbasnya nanti bakalan terjadi penurunan investor ke Sumut jika Sumut telah terlalu susah untuk kolaborasi. 2. Lapangan pekerjaan menurun jika investor menurun. 3. Secara tidak langsung PAD Sumut bakalan terjun payung. 4. Demo besar-besaran di mana-mana menuntut peningkatan ekonomi. Ini masyarakat yang memberikan opini atau saran seperti itu. Yang lainnya adalah soal segala macam carut-marut yang ada di Sumatera Utara yang seharusnya dibereskan oleh Bobby lebih dulu karena menimbulkan keresahan ya. Lagi-lagi soal bersihin rayap besi. Lah, bersihin rayap besi Bob katanya. Sok paten katanya Bobby ini, kebijakan yang nggak bijak. Bertanya dengan
sekalian aja lintas provinsi pakai paspor Pak katanya. Jadi ini ada semuanya di akunnya Bobby ya, silakan untuk berkunjung ke sana. Dan Bobby sekali lagi tadi dalam pidatonya dia mengatakan bahwa dia akan tetap menerapkan ini pada tahun 2026. Saya rasa ini merupakan PR besar ya bagi pemerintah pusat. Ini salah satu akibat dari, walaupun sebelum-sebelumnya sudah pernah ada suara-suara seperti ini untuk meningkatkan PAD, tapi sekarang ini dengan adanya pemotongan untuk transfer ke daerah atau TKD itu ya ini berusaha dengan apa ya begitu kan para pemerintah daerah ini, para gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, yang akhirnya mereka kalau nggak bisa kreatif ya dengan memungut pajak itu lagi-lagi pajak lagi begitu. Padahal kalau seandainya mau kreatif ya seperti pemerintah pusat 80% lebih anggaran kita berasal dari pajak kita, padahal kita ini banyak sekali tambang, banyak sekali hasil bumi apa dan sebagainya yang kalau seandainya tidak dikorup hasilnya begitu, dan juga pungutan-pungutan di lapangannya semuanya masuk ke dalam kas daerah, semuanya masuk ke dalam kas negara, kita tuh udah makmur, mungkin pajak kita tidak akan setinggi ini. Ya, itu tadi lagi-lagi soal korupsi itu yang benahi lebih dulu. Yes, oke. Nah, oke. Kita sekarang ada juga ya, tengok dulu responnya dari Gubernur Aceh ya, Zakir Manaf ya, karena sebelumnya kan dia sempat ada foto dia yang viral ya, yang dia beli es itu bukan es krim ya, es tungtung itu ya Mbak, atau apa sih itu namanya itu ya. Apa namanya, pokoknya es tradisional gitu ya, yang itulah ya, es yang gitu kayak mungkin dibilang es krim yang kayak. Tapi menariknya bukan es krimnya, ya tetap saja menarik seorang gubernur makan es krim dari pedagang sepeda motor gitu, tetap menarik sih. Tapi orang juga salah fokusnya itu dengan plat motornya kan. Plat motornya itu adalah BK juga dan nggak dipersoalkan oleh Mualim. Ini cerdas, ini yang dia banyak dipuji di situ ya. Kelas. Ya. Nah, tapi kemarin dia juga punya pernyataan yang berbarengan lah dengan Bobby juga ya harinya yang sama. Dan menurut saya walaupun ada kerasnya, tapi dia sebenarnya juga lebih mendinginkan suasana publik di Aceh gitu ya. Iya. Iya, betul sekali Mas Hersul. Kita lihat lagi ya video dari Bung Alim ini. Ya. Menyokai pulau tablau. Ya. Apakah kita tak sabi puhan? Nyom untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bahkan tak ia mantang, tak sabar mantang. Bahkan orang lain berkicau. Tapi tio wanti-wanti sit. Menyokai pulau tablau. Ya. Nyokai gatai tagaru. Tapi hampir kita tenang tahu. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Tapi delivery kita nyontek. Ya, Mualim penting seperti itu karena sebenarnya hubungan antara Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh ini dan sejak Bobby menjadi gubernur itu memang sedang nggak baik-baik saja. Kita mesti ingatkan kasus 4 pulau ya, Mbak, waktu itu marah sekali warga Aceh. Dan kemudian sekarang muncul muncul tanda tanya di kalangan masyarakat ya, kenapa ya Bobby ini kok sentimen kali sama orang Aceh? Apa karena bapaknya 2 kali kalah di Aceh gitu mereka kan, karena Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres itu selalu kalah di mana di Aceh gitu ya. Bahkan kemarin juga ada pilpres 2024 Pak Prabowo itu kan biasanya selalu menang di Aceh gitu ya. Tapi begitu dia berpasangan dengan Gibran Rakabuming juga jadi kalah sama Anies kemarin pada pilpres 2024. Ini ada yang bertanya juga, ini kawan kayaknya sentimen atau kesal kali sama Aceh ini katanya begitu. Ya memang ini kasus apa yang dilakukan oleh Bobby ini bisa menimbulkan ketegangan, bisa muncul ketegangan baru antara Aceh dengan Sumatera Utara karena memang kasus pulau kemarin 4 pulau yang diambil alih oleh Sumatera Utara itu sampai sekarang masih membekas terutama di kalangan warga Aceh.
sementara warga Sumatera Utara sendiri sama dengan kasusnya seperti sekarang ini dengan soal plat BA dan plat BK dan BL nih, mereka semua nggak ada yang mendukung Bobi. Pada waktu 4 pulau juga nggak ada yang mendukung Bobi. Jadi memang ini kelihatannya kalau makanya saya tadi bercanda kalau diadakan pilkada serentak gitu sama-sama digabung antara Sumatera Utara dan Aceh dan diadu Bobi bakal kalah Dwi. Gitulah kira-kira Mbak Agi. Iya ya, situasinya seperti itu. Ini kasihan betul. Bobi kurang mendapatkan dukungan dari rakyatnya sendiri, begitu. Jadi, ya kita bisa bayangkan dua provinsi yang bersebelahan, Mas Hersu. Seperti halnya kalau seandainya itu ada di Jawa, mereka kan sudah saling menyatu satu sama lain, begitu. Yang selain beranak pinak, istilahnya lah ya, menikah, saling menikah satu sama lain, keluarga besar pun kalaupun tidak menikah ya sudah sangat biasa dari satu provinsi yang kemudian mencari penghidupan di provinsi yang ada di sebelahnya, dan tidak bisa dipisah-pisahkan seperti itu lagi, begitu. Tapi ya dengan keadaan seperti ini kan orang jadi worry ya, orang jadi khawatir loh, ini nanti seperti apa, takut ada pembelahan, takut ada pihak-pihak yang emosional, apalagi kalau ada, kita tahu mainnya adalah main buzzer, dan kita takutnya juga ada preman yang kemudian mengambil kesempatan apa dan sebagainya dengan instruksi atau kebijakan dari Bobi yang seperti itu, kemudian di bawahnya orang-orang yang mau ngambil kesempatan tanpa diinstruksikan oleh Bobi, tapi kemudian dia dengan menggunakan kebijakan tersebut mengambil keuntungan sendiri, misalnya sini kalau seandainya mau ini tetap berusaha di sini setoran begitu. Yang dikhawatirkan kan hal-hal seperti itu, begitu. Ya. Jadi coba kita lihat ya, tadi kan video dari Mualim itu dari Bapak Muzakir Manaf itu, banyak orang yang kurang tahu begitu ya Mas Hersu, apa sih arti dari apa yang dikatakan oleh Muzakir Manaf. Coba kita lihat ya. Dia mengatakan bahwa kita nggak usah komen lah, kita tunggu saja, kita mau yang terbaik. Seperti yang kita bilang tadi, kalau dia cepat-cepat jual, ya kita beli. Tapi nggak apa-apa, sabar aja, semua lancar-lancar aja, dia mengatakan itu. Dan dia mengatakan itu di hadapan sidang paripurna atau apa itu di DPR Aceh ya. Dan kemudian dia juga mengatakan, ini langsung saya terjemahkan saja, kita diam, sabar, biar orang lain berkicau. Kita harus waspada juga, kalau sudah dijual kita beli, kalau sudah gatal kita garuk. Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu hanya angin lalu. Kita anggap kicauan burung yang merugikan dia dalam hal ini adalah Bobi. Dan dia mengatakannya juga tidak dengan emosi, malah sambil agak senyum-senyum. Itu kita bisa memperlihatkan gayanya yang memang sudah sangat matang begitu kan. Dan Bobi menjawabnya ya seperti yang tadi kita perlihatkan. Tapi Pemprov Sumut sendiri itu sudah minta maaf Mas Hersu kemarin. Iya. Jadi habis Pemprov minta maaf, tapi Bobinya ngomongnya begitu lagi. Iya. Dan jadi dia tadi menyinggung komunikasi publik kan, Pemprovnya ya kan. Ya. Betul, karena ini yang minta maaf juga bukan Muhammad Suib sebagai Sekretaris Umum Pemprov Sumut yang kemudian bersama dengan Bobi ada di lapangan dan dia memerintahkan supaya berganti nomor itu kepada Pak sopir truk yang ditemui. Yang minta maaf adalah Kepala Dinas Kominfo Sumut yaitu Erwin Hotman Syah Harahap begitu. Jadi yang bersangkutan sih tidak minta maaf gitu, merasa itu adalah sesuatu yang benar begitu kan. Dan ada juga ini dari Sudirman, Pak Sudirman ini adalah senator, anggota DPD dari Aceh begitu, yang selama ini dikenal sebagai Haji Uma kalau tidak salah ya namanya, lebih dikenal itu, yang dia juga menyurati Mendagri, menyurati Tito Karnavian begitu untuk mengklarifikasi ini ada kejadian seperti ini bagaimana begitu. Saya rasa sih seharusnya Mendagri ya tanpa disurati pun harus segera tanggap hal yang seperti ini begitu. Coba dia mengatakan apa nih? Dia mengatakan sebagai anggota DPD RI yang mewakili aspirasi masyarakat Aceh, kami telah mengirim surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri dan meminta atensi serta arahan tegas terkait masalah ini. Dalam suratnya yang ada nomor bla bla bla, ini saya lihat dari media ya, serta dampak serta
serta dampak serta tidak sejalan dengan semangat persatuan, kebinekaan dan aturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku nasional. Ini argumentatif ya, saya rasa memang ada aturannya. Kemarin juga dari anggota DPR dari Aceh Komisi 3 Nasir Jamil juga menyebutkan soal aturan ini. Nah, kalau seandainya kemudian ada perda nantinya, saya duga sih kalau Bobi mau mengundangkan ini pada tahun 2026 tetap yaitu mereka-mereka yang berusaha di wilayahnya itu harus menggunakan plat nomor BK dan BB seperti katanya. Nah, apakah ini nanti tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku nasional? Ini dijelaskan oleh Mendagri. Kita meminta Kemendagri memberi atensi dan tegas kepada Gubernur Sumatera Utara terkait kebijakan sepihak tersebut dan tidak selaras dengan asas aturan nasional. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya aturan yang akan digulirkan oleh Bobi, ternyata Muzakir Manaf tidak terpancing sama sekali untuk kemudian mengatakan ya kami akan melakukan hal serupa apa dan sebagainya sejauh ini, walaupun banyak sekali warga dari Aceh yang membalasnya dengan yang seperti itu, Mas Irsu. Kami kaya raya, kami punya tambang, kami punya hutan, kami punya gas, kami punya pupuk apa dan sebagainya, kami bisa mandiri, dan kemudian bahkan ada yang mengusulkan bahwa supaya memiliki PLN sendiri, pembangkit tenaga listrik sendiri, sehingga wah kalau udah begitu udah seperti negara tersendiri nantinya Aceh ini. Ya, iya. Oke, memang speechless yang semacam ini, dan saya kira kita mesti bersiap-siap bahwa kebijakan-kebijakan semacam ini akan muncul lagi. Satu, memang dipicu oleh kepanikan daerah tentang bagi hasil yang makin mengecil, transfer keuangan daerah yang mengecil, dan kedua memang banyak sekali pemerintah daerah yang memang nggak punya inovasi, jadi yang cara berpikirnya cuman asal pokoknya pajak, dan yang berikutnya juga kematangan sebagai seorang kepala daerah, karena Bobi kelihatan sebagai seorang kepala daerah ini kan dia, saya kira klasifikasinya sama dengan Gibran lah ya, dia nepo baby juga kalau media asing menyebutnya begitu ya, nepo baby gitu, bagian dari nepo baby ya. Saya kira karena nepo Bobi, nepo Bobi ya sekarang ini. Karena dia kan juga tidak punya jam terbang apapun dia baik di partai politik dimanapun, kemudian tiba-tiba di Karbit jadi wali kota Medan. Medan itu kota besar loh ya, nggak bisa dibandingkan dengan Solo gitu, dan kemudian di post dia menjadi gubernur di Sumatera Utara. Ya nggak kaget kita kalau kematangannya masih seperti itu, dan dia nggak ada sensitivitas dia ya, setelah kelihatannya kasus kemarin itu 4 pulau yang membuat hubungan dengan Aceh itu menegang, dan sebenarnya bukan hanya soal hubungan dengan Aceh yang menegang, tapi kan itu bisa menimbulkan gejolak baru di Aceh. Dia nggak sensitif bagaimana pemerintah dulu susah payah memadamkan pemberontakan di Aceh dan juga menginisiasi perdamaian di Aceh, dan kita mesti ngomong bahwa tsunami kemarin menjadi semacam blessing in disguise ya. Kita tuh tidak mensyukuri tsunami-nya, tapi bahwa kemudian tsunami itu membawa perdamaian di Aceh, itu kan momentum yang sulit yang harus terus dijaga terus begitu. Dan sekarang ini kan generasi muda di Aceh itu kan generasi baru ya, generasi pasca tsunami itu bukan lagi seperti generasi lama yang ingin memisahkan diri, ingin memberontak terhadap Indonesia. Tapi kalau terus muncul perilaku semacam ini dan kemudian pemerintah pusat dianggap mendukung atau sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bobi Nasution, ini bisa menimbulkan kemarahan. Karena kalau kita mesti ingatkan lagi, dulu Hasan Bereh juga melakukan pemberontakan dulu karena itu tadi status Aceh yang kemudian diturunkan bergabung dengan provinsi Sumatera Utara, itu kan juga membuat waktu itu kemudian dia juga turun mengangkat senjata. Nah, jangan kemudian ini diulang-ulang lagi terus yang semacam ini. Ini kalau kepala daerah nggak baca sejarah, ya menurut saya gini, dampaknya dia nggak paham bahwa hal-hal yang dia lakukan itu, dia pikir bahwa yang penting pokoknya daerah gua sendiri aman lah, PAD-nya. Dia tidak berpikir sebagai seorang kepala daerah yang berpikir juga tentang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Iya, sulit memasukkan itu ke dalam otak termul sih ya Mas Erso, karena wawasan kebangsaan apa dan sebagainya. Seseorang yang naik secara kilat begitu, karbitan kalau orang menyebutnya, kemudian dia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, terus kemudian
dia bisa meraih semua lapisan masyarakat gitu. Kalau kita melihat dari gesturnya, Bobby ini pun juga kan ya cengengesan juga begitu kan modelnya, cengengesan, terlihat kurang serius dan agak temperamental sih kalau saya melihatnya ya, karena memang masih usia muda itu tadi. Tapi apa ya, ya seharusnya tetap tidak terjadi begitu kan. Dia sudah terpilih, dia sudah ini harusnya bisa menyesuaikan lah kedewasaannya. Tapi apakah Mualim itu dari Gerindra ya Mas Irsu? Kalau wakilnya kan memang dari Gerindra. Dia pernah jadi di struktur Gerindra Sumatera Aceh, dia pernah jadi dewan pembina atau apa gitu kalau tidak salah gitu. Tapi dia juga sebagai di Partai Aceh juga kan, partainya para kombatan GAM gitu. Jadi dia punya kedekatan dengan Pak Prabowo memang. Iya, ya kalau kedekatan dengan Pak Prabowo kan memang semua orang sudah tahu ya. Setiap kali ketemu juga Pak Prabowo di depan hadapan banyak sama mencari mualim, mana mualim seperti itu misalnya. Tapi yang jelas Bobby ini kan juga orang Gerindra gitu kan. Gerindranya mualaf Mbak ini karena iya Gerindranya sepertinya ya orang yang mualaf ada yang lebih apa namanya, lebih tekun, lebih daripada orang yang sudah ada di situ ya, begitu kan. Mualafnya kalau memang prosesnya pencarian gitu kan, ada juga mualaf karena mau menikah mau apa gitu kan, banyak juga diragukan. Kalau dia kan mualafnya ya karena dia dipecat dari PDIP dan dia harus pergi kemana ya akhirnya dipilih Gerindra. Saya kira kita tidak bisa mengait-kaitkan terlampau Bobby dengan Gerindra. Kasihan teman-teman Gerindra juga kalau dia dikait-kaitkan. Iya, tapi kan faktualnya, kenyataannya dia seperti Ara. Ya. Ara, terus si Ebenezer dan sebagainya, kira-kira seperti itulah levelnya sama. Iya, tapi kekaderannya atau rasa kegerindaannya begitu sepertinya rapuh kalau kita melihat di sini ya. Jadi dia seperti ada di kulit-kulitnya saja kalau melihat hal yang seperti ini begitu ya. Kalau Gerindra asli saya kira musik Aceh ditempeleng sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo kan tahu sebagai militer, dia ngerti bagaimana para militer kita dulu juga berjuang untuk tetap mempertahankan Aceh bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu bayarannya mahal loh. Dari sisi militer maupun juga dari sisi warga Aceh sendiri itu mahal untuk dipertaruhkan kembali. Jadi tolong jangan diusik-usik lah soal ini, dan saya kira memang harusnya yang begini-begini juga nggak perlu terjadi, dan juga warga Aceh nggak seperti dikalakan oleh Mualim, nggak usah terlampau emosional. Ya udah dimaklumin aja lah, yang namanya juga anak-anak kan, namanya kan kalau baby kan anak Bobby bukan baby ya. Baby kan namanya juga anak-anak kan gitu ya. Iya. Kalau kita ini memang keluarga yang unik sih kalau kita melihat. Maksudnya gini, dia bisa saja meminta itu begitu ya. Tapi coba perbincangkan dulu secara peraturan dengan ahli hukum, dengan pusat, dengan Kemendagri, atau bisa meminjam mulut orang lain begitu kan, untuk sebagai test the water misalnya seperti itu begitu, tapi bukan dengan ujuk-ujuk yang seperti itu dan kemudian videonya jadi viral yang dia tahu pasti akan viral. Kenapa? Karena dia keluarga Jokowi begitu. Ya. Oke, jangan-jangan dia juga ingin diviralkan karena dia merasa bahwa itu dia berbuat untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara gitu loh Mbak Agi. Ya. Rakyat Sumatera Utaranya malah justru kesel dan worry begitu. Banyak sekali saudara saya yang dari Aceh misalnya. Ya. Oke, Mbak Agi, kita akhir perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.